Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Guru Matematika SMAN 4 Batam dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Kita akan membahas sekarang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A. Nah, itu akan kita bahas. Nah, minggu depan langsung saja kita akan membahas yang bentuknya yaitu sin X kuadrat. Nah, kalau yang untuk minggu depan itu sin X kuadrat, kalian syaratnya adalah, materi prasyaratnya adalah kalian harus bisa menguasai persamaan kuadrat. Akan tetapi kalau untuk minggu ini sebenarnya ini berkaitan sangat erat dengan materi relasi sudut. Nah, kalian menguasai materi relasi sudut, maka insya Allah kalian juga akan bisa menyelesaikan pembelajaran yang kita malam ini. Kita selesaikan saja malam ini walaupun banyak jenis latihannya. Jenis-jenis latihannya, penyelesaiannya sudah kita selesaikan, sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu sin X sama dengan sin A. Nah, kalau sekarang sin X sama dengan A, artinya biasanya yang dipakai sin X, misalkan sin X sama dengan A. A itu biasanya adalah hasil-hasil dari sudut-sudut istimewa. Sehingga tinggal kita cari nanti ini sin berapa sih, ini sin berapa. Baik, tidak memperpanjang kata, mari kita mulai saja, ke layar saja. Ini layar kita yang baru sekarang, tidak menggunakan yang seperti kemarin. Sebenarnya kemarin saya sudah membeli spidol di 8.000, yang namanya murahannya memang murah dan tidak bisa dipakai sama sekali. Nih, tidak membekas sama sekali. Nah, jadi mungkin perlu kita buang saja ya. Buang itu aja. Nah, kita mulai. Terlebih dahulu saya akan kembali memperlihatkan kalian, dan bisa juga dilihat di yang sudah saya share. Ini yang sudah saya share dan untuk kalian peta konsep ya. Peta konsep kita kemarin sudah melewati satu langkah ini ya. Langkah ini. Nah, kemarin kenapa saya agak lambat di langkah pertama ini? Ya, ini saya lebih lambat karena disinilah dasarnya. Kalau untuk persamaan trigonometri sin X sama dengan A, nah ini kalian prasyaratnya memang harus sudah menguasai yang pertama. Kalau kalian sudah selesai yang pertama ini, maka yang kedua ini berkaitan dengan relasi sudut. Nanti misalkan ada cos X sama dengan min setengah akar 3. Nah, kalau dia min, cos itu min, berarti dia berada di kuadran kedua atau kuadran ketiga. Misalkan cos positif, nah kalau cos positif berarti dia berada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, gitu aja sebenarnya. Kemudian nanti yang ketiga untuk minggu depan kita langsung saja persamaan trigonometri dalam bentuk yang ini. Dalam bentuk persamaan sin pangkat 2x. Nah, itu prasyaratnya adalah kalian harus mempelajari, harus menguasai persamaan kuadrat ya. Bagaimana kalian memfaktorkannya. Nah, begitu aja untuk yang ini peta konsep kita untuk pembelajaran di bab kedua. Nanti kita mulai pertengahan September ya. Kita ulangan di tengah September. Pertemuan pertama ini kan pertemuan pertama kita di bulan September, yaitu tanggal 1, pas tanggal 1 ya. Pas tanggal 1 September, hari Selasa ini. Kemudian nanti untuk yang kedua berarti tanggal 8 September. Nah, 8 September berarti tanggal 15 kita ulangan. Ulangan untuk bab ini. Kemudian kita pindah ke yang kedua ini, jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, nanti rumus-rumus kosinus ini, rumus-rumus sinus dan kosinus. Jadi tangan itu tidak berperan di bab kedua. Nah, ini nanti akan kita bahas insya Allah. Baiklah, gitu aja ya. Ini pembahasan kita pada hari ini, yaitu sin X sama dengan A ya. Sin X sama dengan A yang kita A ini adalah biasanya adalah hasil-hasil sudut istimewa, biasanya ya, bukan semuanya.
hasil sudut istimewa. Ya. Misalkan contoh soalnya adalah sin X sama dengan setengah. Nah, kita diminta cari setengah ini berapa sih? Sin berapa gitu. Nah, kita tahu bahwa sin X ini adalah sin setengah ini adalah sin dari 30 derajat. Maka yang kita rubahlah setengah ini menjadi sin 30. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Sehingga X-nya sama dengan ini X1 ya. Ini untuk sin, ingat rumusnya tetap berlaku. Alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dimana alfanya di sini adalah 30. Kemudian ada X2 sama dengan 180 kurangi alfa sama ya 360 derajat untuk dia yang berbentuk derajat, dan yang berbentuk pi beda lagi. Nah, sehingga kalau ini sin 30, nah ini yang seperti malas saya menjelaskan karena kita sudah mempelajarinya. Ya, kita sudah mempelajarinya. Cuman yang di sini seharusnya yang saya ajarkan adalah bagaimana triknya mencari yang ini saja, merubah setengah ini menjadi sin 30. Itu saja tugas saya sebenarnya. Kalau sudah sampai sini ya tinggal kalian yang menguraikannya sendiri ya, tapi tidak apa-apa saya uraikan saja. Dimana alfanya di sini sama dengan 30 ya. 30 derajat tambah K dikali 360 derajat. Nah, kemudian untuk K sama dengan 0. Ya biasa, seperti biasa. Karena X-nya ini ya, X-nya 1 ya. X-nya 1, artinya variabel di X itu adalah 1, maka jawabannya ada 2 saja, 1 di sini, 1 di sini. Begitu aja cara berpikirnya. Dalam satu putaran ya, dalam satu putaran X lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Atau sama, ini tanda sama ya. Nah, kalau seperti ini maka X1-nya pasti 30 derajat. Nah, X1 pasti 30 derajat. Kenapa? Ini kan 0 ke 360 ya. Udah 30 derajat saja. Kemudian untuk yang kedua, kalau pakai K sama dengan 1 pasti bukan. Nah, pasti bukan lah. Jangan kita terlalu berpikir. Nah, kemudian yang kedua, ini 180 kurangi 30. Untuk K sama dengan 0 gitu aja lah. Ini 30 kan tadi. Udah. Jangan terlalu panjang saya menjelaskan. Tambah 0 kali 360. Berarti sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang dari cara ini kalau dia X-nya single dalam artian ini single ya. Bisa saya jelaskan bahwa ini sebenarnya berada di X itu positif di kuadran berapa? Ya, kita buat misalkan di sini sin-nya positif. Ya. Cos juga positif. Tangen juga positif. Semuanya positif. Sedangkan yang di sini hanya sin yang positif. Udah tahu lah yang ini ya waktu relasi sudut kemarin. Nah, ini cos yang positif. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kalian harus memang sudah kuasai ya, harus dikuasai. Nah, kalau dilihat dari soal ini, saya tulis kembali ya, sin X sama dengan setengah ya. Nah, sin X sama dengan setengah. Ini harus pandai-pandai kalian untuk melihatnya, karena sin X ini pasti berada di antara kuadran 1 dan kuadran kedua. Tidak mungkin dia berada di kuadran 3 dan 4. Kenapa? Karena dia positif. Ingat, ini positif. Beda halnya dia misalkan sin X sama dengan min setengah. Nah, kalau ini pasti berada di kuadran 1 dan 2. Kalau ini sisanya, mana dia yang bukan 1, 2 pokoknya.
Itu 3 dan 4. Begitu. Nah, lalu sekarang bagaimana cara cepatnya? Tak perlulah pakai ini ngitungnya. Tak perlu. Kalau dia X-nya cuma 1. X-nya 1. Contoh misalkan sekarang cos X sama dengan setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3. Ini kan setengah akar 3 ini kan cos 30. Ya, cos X. Ya, jadi cos X sama dengan cos 30 derajat. Ingat, cos itu ini positif ya. Berarti dia jawabannya ada di kuadran keberapa? Ya, kalian harus tahu bahwa ini positif di kuadran 1 dan 4. Berarti jawabannya ini pasti ada di 1 dan 4 saja. Satu-satu di kuadran per 1 angka, di kuadran keempat juga pasti 1 angka. Nah, kalian harus berpikir. Nah, kalau ini 30, ya 30, berarti di kuadran pertamanya itu pasti 30 ini. Ini adalah X1. Ya. Kemudian untuk X kedua, nah, kalian harus berpikir berapa? Yaitu 360 kurangi 30, yaitu 330 derajat. Loh, kenapa bisa seperti itu? Nah, kalian kan sudah belajar relasi sudut dulu. Ya, kalian sudah belajar relasi sudut. Nah, kalian harus paham bahwa misalkan ya, saya turunkan dulu kameranya, ya, biar rendah lagi. Nah, dalam kuadran 1, 2, 3, dan 4 ini kan memiliki ketentuan ini nih. Semua di sini semua positif, sini sin saja, di sini tangan saja, sini kos saja yang positif. Semua cinta cowok setia. Nah, cara saya, tapi laki-laki pasti tidak cinta sama cowok setia kecuali dia cinta sama ayahnya. Tapi ini adalah teknik untuk menghafal. Nah, lalu saya melihat kesimpulannya. Kalau kalian melihat misalkan ada sin 120 derajat, maka dia ini akan sama dengan sin 90 ditambah 30 derajat. Kalau dia sin, ya kalau dia sin ini kan kosin kuadrat kedua, pasti positif hasilnya kan. Nah, berarti kalau dia berhubung sin kemudian sama dengan cos 30, diambil akhirnya ya, yaitu cos 30 derajat, cos 30 derajat ini. Nah, lalu bagaimana dengan yang lain? Ya, cos 30 derajat. Ada juga sin 120 ini bisa dicari dengan 180 dikurangi berapa gitu. Nah, coba kita lihat sin 120 ya. Ini sama dengan sin 180 kurangi berapa biar dia 220, yaitu dikurangi 60. Sehingga dia diambil sin 60 saja. Nah, dari cara seperti ini ada nggak kayak kalian bisa pahami untuk kaitannya dengan ini? Coba kalian berpikir jernih ya. Kalian berpikir jernih. Kita melihat ya, misalkan kita melihat ini sama-sama hasilnya yaitu setengah akar 3. Ini juga setengah akar 3. Sama-sama positif ya, karena di kuadran kedua. Ini lihat sinnya, bukan cos yang ini ya. Lihat sinnya di awal. Ini yang kalian harus perhatikan. Nah, apa yang kita bisa perhatikan dari sini? Bahwa kalau dia 90 derajat di atas ini, pasti cos berubah menjadi sin. Sin berubah menjadi cos. Tapi untuk mencari satu angka yang sama,
yaitu setengah akar 3. Ini kan, kalau dia mengambil dari jalur yang vertikal ya, yang vertikal di sini juga 270 gitu. Kalau kita mengambil garis yang vertikal, maka dia sin akan berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin. Nah, sedangkan kalau dia yang horizontal 180 derajat ini dengan 360 derajat, dia tidak akan berubah. Sin tetaplah sin seperti ini. Sin tetaplah sin. Maka jika ada contoh soal, misalkan ada sin x sama dengan berapa, misalkan min setengah. Kalian harus berpikir dulu ya, sin x sama dengan setengah itu berapa. Nah, kalian harus berpikir dulu. Yang sama dengan setengah sin itu berapa? Yaitu 30 derajat. Nah, itu 30 derajat. Berarti ini sin x sama dengan min sin 30 derajat. Nah, lalu setelah itu yang kedua, kalian harus berpikir. Sekarang sin itu minus di mana? Nah, lihat tabel ini. Tak melihat pun pandai. Nah, minusnya di mana? Yaitu di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Berarti, nah kalian harus pikir nih. Pikir jernih ya. Ya, pikir jernih. Berarti kalau dia sin 30 derajat harusnya berada di sini. Di sini ya, 3 dan 4. Berarti tinggal kita tambahkan saja. Berarti biar tidak berubah ya, sin ya. Sin. Berarti tinggal kita bilang 180 ditambah 30. Ya kan? Sama dengan 210 derajat. Untuk x-nya. Nah, x1 gitu. Nah, kalau mencari x2 jangan pakai 270. Ya, yang di bawah ini. Jangan pakai 270. Pakai 360. Tetap dikurangi dengan 30. 360 dikurangi 30 derajat. Ya, dan 330 derajat. Kalau nggak percaya buktikan. Nah, ini pasti ini hasilnya. Yang dua ini. Ya, yang dua ini. Kalau hanya sin x ya, x-nya 1 saja. 2x pasti dia memiliki 2 di setiap kuadrannya ini. Misalkan sin 2x ya, sin 2x sama dengan misalkan dia sama dengan setengah. Bolehlah setengah kita ambil ya. Ya, nampak ya. Nah, kalau ini pasti 4 jawabannya. Ingatlah, kalau yang ingin sin x-nya gampang, nggak begitu susah. Walaupun kalian tidak paham dulu apa yang saya sampaikan, dicerna dulu ya. Karena kalau sin berhubungan dengan 90 yang ini ya pasti berubah jadi cos. Kalau sin berhubungan dengan 180 atau 360, tetap dia menjadi sin seperti yang saya bilang di sini tadi. Nah, kita sekarang sin 2x. Berarti ini sin 2x. Ini sin berapa? Setengah, tetap sin 30 derajat. Nah, ya sekarang kita menggunakan rumus yang tadi, yang di atas ini. Ini tetap sama sin dulu ya, cos nanti belakangan. Ya, berarti dia sama dengan 2x sama dengan alfa ditambah 3 K kali 360. Boleh juga sih sebenarnya 360-nya duluan. Kemudian yang kedua, 2x sama dengan 180 dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Itu yang kedua ya. Agak tidak nampak. Saya turunkan lagi. Ya. Berarti kalau dia seperti ini, 2x sama dengan alfanya yaitu 30. Ini 0 ya. Untuk K sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 15 derajat.
Nah, di kuadran pertama ini pasti ada 2. Nah, kuadran pertama ini dihitunglah kuadran pertama, yang ini di kuadran kedua. Sama juga dengan cos, dia kan ada 2 tuh. Nah, ada 2. Beda dengan kalau tangan, kuadran 1 dan 3 itu dicari dia dalam satu rumus itu saja kalau tangan, karena dia cuma 180 di akhir ini. Tapi kalau cos, nah cos misalkan dia positif, misalkan, nah cos dia positif misalkan, berarti berada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Oke, kita lanjut ya. Yang ini X sama dengan 15, pasti ada satu lagi, yaitu K sama dengan 1. 2X sama dengan 30 derajat ditambah 360 ya, karena 1 aja. Berarti 2X nya sama dengan tetap 2X ya. Kemudian di sini 30. Baik, kita langsung saja dipersingkat ya. Berarti X sama dengan 15 ditambah 360 bagi 2, 180. Sehingga dia sama dengan 195 derajat. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, jadi dia tidak mesti berada di kuadran pertama, kedua, dan ketiga. Yang penting inilah hitungannya. Berarti saya agak keliru yang tadi ya. Berarti yang penting itu adalah jaraknya, yaitu jadi saya menyimpulkan tadi yang benar yang pertama, kalau ini agak salah sedikit, mencong sedikit ya. Kemudian ini 2X untuk K sama dengan 0, 2X sama dengan 180 kurangi 30, ini tambah 0 saja ya, sehingga 2X nya sama dengan 150. X nya sama dengan 150 bagi 2. 150 bagi 2, 75 derajat. Ini masih kuadran pertama. Nah, berarti itu ya kesimpulannya, saya salah ngambil tadi. Ya, pasti di yang K sama dengan 1-nya ini berada di kuadran kedua. Ini kuadran ketiga. Lewat ya. Tak apa-apa. Kemudian K sama dengan 1. Jadi 2X sama dengan, nah, kita langsung saja 150 derajat tambah 360 derajat. Kita bagi 2 dua-duanya. Ini 75 derajat ditambah 180 derajat. Sehingga X sama dengan 180 ditambah, berarti dia sama dengan 255 derajat. Iya betul. 255 derajat. Oh, udah nampak ya. Sorry. Ya, 255 derajat. Nah, ini untuk penjelasan saya tentang ini yang saya bahas tentang yang positif saja. Yang negatif ini bukan lebih susah, ini lebih gampang ya. Mana dia? Saya lihat bukunya sambil melihat bukunya. Nah, di sini kalau saya lihat di uji kompetensi 2 ada batasnya menggunakan V, maka harus dihitung dengan menggunakan V yang radian. Kemudian yang nomor 2 dia dengan derajat, ya gampang saja ya. Yang selanjutnya kita bahas soalnya satu-satu ya, satu-satu dalam setiap ini. Nah, sisanya nanti kalian akan saya suruh untuk membuat berarti 8 soal ini ya, saya akan lompat-lompat. Cuman jadi 4 soal yang akan saya bahas hari ini. Kan jadi ini kan 8 soal ya, 8 jenis soal. Ada yang V dan ada yang berbentuk derajat ya, derajat atau radian. Yang nomor 1 dia soalnya dalam bentuk radian.
Maka kita coba saja ya. Kita ambil yang negatif karena tadi contohnya semuanya positif. Ini misalkan tangan X sama dengan minus 1/3 akar 3 yang batasnya adalah ya X-nya itu antara ini sampai 2pi. Nah, kalau sarannya pakai 2pi, maka kalian harus mencari mencari jawabannya itu menggunakan radian. Nah, di sini ada min 1/3 akar 3. Min 1/3 akar 3 itu ada merupakan tangan berapa? Nah, kalian harus lihat. Yaitu dia tangan ini adalah berarti tetap ada minnya ya. Min tangan 30 derajat. Nah, kalian harus melihat ya perubahan kok bisa dia menjadi min tangan 30 derajat. Nah, kalian harus melihat ini. Berarti berapa sih yang ini? Asalnya berapa? Asalnya berapa? Jadi kalau tangan yang min itu tadi saya bilang tangan itu negatif di kuadran kedua dan kuadran keempat. Berarti dia ini ada hubungannya dengan 180 kurangi atau 90 ditambah. Tapi kalau kita mengambil dari 90 kan dia sudah berubah ya. Jadi kita ambil dia dari 180 saja. Tetap kita tulis tangan X-nya walaupun tidak berhitung. Berarti ini sama dengan tangan ini untuk kita menghilangkan minnya ya. 180 kurangi 30 derajat. Nah, ini caranya ya. Dia sudah 180 kurangi 30 derajat. Makanya diambil dia tangan asalnya ini ya. Diambillah dia min tangan 30 derajat. Begitu asalnya. Ya, jadi tangan X tetap kita tulis. Berarti ini sama dengan tangan 180 kurangi 30 berarti 150 derajat. Nah, kalau kita mau mencari tangan 150 derajat kan tangan 150 derajat gitu kan. Nah, ini sama dengan tangan 180 kurangi 30 ya kan. Akhirnya kita ambil min tangan 30 derajat. Kenapa min? Karena dia berada di kuadran kedua. Gitu. Artinya ini kita kembalikan ke bentuk asalnya. Ke bentuk asalnya. Kalau ini kan mencari tangan 150. Nah, yang ini. Kita sekarang mengembalikan ini ke asalnya. Min tangan 30 ini berasal dari mana gitu. Nah, sehingga dia berasal dari tangan 150. Nah, pasti yang kedua itu nanti ini kan X ya. Berarti jawabannya ada dua gitu yang saya maksud. Berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kalau tangan kan cuma sini gini. Nah, berarti untuk K sama dengan 0 pasti X-nya yaitu 150 gitu kan. 150 derajat. Kalau K sama dengan 1 ya, kan ini kan sama dengan 0 ya, berarti 0. Jadi 150 derajat tambah K-nya 1 kali 180 derajat. Jadi pasti ini di kuadran keempat ya. Nah, 15 ditambah 18 yaitu 33. 330 derajat. Hanya ini. Kalau dia batasnya hanya seperti ini. Jadi kalian harus mengembalikan dia dari mana gitu. Atau kalau kalian masih bingung, untuk kita yang B saja kita jawab ya. Jadi kita jawab hanya sin yang dalam contoh yang tadi. Ya, misalkan oh iya ya, ini dalam bentuk V. Ya saya salah. Berarti kalau tangan 30 derajat ini berapa pi? Berarti dia adalah 180 dibagi 60 ya. Oh ya, terbalik, berarti 30
per 180. Berarti dia sama dengan 1/6 pi. Itu sebenarnya. Ya, kalau dia dalam bentuk pi, ya makanya kita harus hitung dia dalam bentuk pi. Atau kalian bisa hitung dalam derajat seperti ini ya. Kan lebih gampang perhitungannya. Kalau sudah ketemu yang seperti ini ya, derajat 150 derajat. Berarti tinggal 150 per 180 aja. Tambahkan pi. Gitu aja. Ya, berarti ini sama-sama dibagi 30. Dengan 5 per 6 pi. Tambahkan rad. Begitu. Tapi kalau merubah dari pi dari sininya mungkin agak susah ya. Saya bilang agak susah, nanti dihitungnya dengan pecahan juga. Nah, dengan ini juga nggak apa-apa. Berarti 330 derajat punya pi, ada radnya juga. Sama dengan sama-sama dibagi 30 juga ya. Ya, sama dengan 11/6. Ya, pi rad. Ya. Saya rasa ini yang lebih gampang kalau kita hitung pakai derajatnya dulu baru kita rubah menjadi pi. Daripada kita menghitung dari 30 ini 1/6 pi. Daripada seperti itu ya. Jadi kan mengubah dari derajat ke rad. Ini saya ungkit kembali ke radian. Ini caranya adalah x dikali 180 pi per 180 derajat ya. Kalau dia dari radian ke derajat, jadi dia kebalikan. Ini aja yang dibalik, x kali 180 per pi ya, sehingga pi nya rontok ya, karena pi nya ini dia ada di bawah, dan radian ini kan ada pi nya. Baik, kita ke yang B saja. Kita nggak pernah mencontohkan cos ya. Cos x sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 sudah tadi. Setengah akar 3 itu 60 ya. 30 ya. Cos x sama dengan cos 30 derajat ya. Ingat, ini positif, berarti biar berada di kuadran keberapa? 1 dan 4. Udah. Kalau kita melihat di 1 dan 4, berarti yang x1 itu pasti sama dengan 30 derajat. X2 nya 360 kurangi 30, yaitu 330 derajat. Salah gitu aja. Akhirnya terstop. Ya gitu aja. Jadi kalau sudah hanya single gini x nya, tidak perlu kita terlalu menghitung. 30 kan dia berada di kuadran pertama, sudah 30 aja gitu. Kuadran keempat ya tinggal 360 kurangi 30 ini gitu. Kalau di kuadran misalkan beda ya, misalkan cos x sama dengan min setengah akar 3 gitu. Min setengah akar 3 ini terlalu rendah atau tidak? Oh ya pas. Min setengah akar 3 berarti dia sama dengan cos x sama dengan min cos ini 30 ya. Kalau mau merubah ke radiannya berarti ini 1/6 pi rad ya. Kalau ini sama berarti dengan ini ya, 330 tadi mana dia, 11/6 pi rad ya. Ya, jadi kalian melihat bahwa ini misalkan negatif, berarti dia sama dengan min cos. Asalnya dia dari cos, ini kan berada pasti di kuadran keempat gitu kan. Kuadran ketiga, kedua ya, kedua. Karena dia negatif, berada di kuadran kedua dan ketiga, maka hitunglah dari kuadran kedua dan ketiga. Ini kan cos 30 gitu kan, 30 derajat, 30 derajat. Berarti yang pertama nih cara gampangnya, berarti kalau dia kuadran kedua berarti 180 kurang aja, 30 derajat sama dengan 50 derajat. Ini yang pertama. Yang kedua dia berada di kuadran ketiga, berarti 180 tambah, jangan pakai 270 kurang, 180 ditambah 30 derajat, yaitu sama dengan 270
derajat. Ya. Saya tambahkan satu lagi, saya lupa tulis satunya. 100 lah ya, betul, 150 derajat. Ini 180 ditambah 30. Nah, kalau kuadran 2 dan 3, pakailah sudut yang vertikal ya. Vertikal atau horizontal sih, pokoknya itulah yang ke atas itu saya lupa. Horizontal itu yang ini, garis ini. Kalau vertikal yang ke atas. Nah, ini kan 180 nih. Kalau dia di kuadran kedua dan ketiga, maka hitungnya kayak gini aja. Kalau dengan syarat x-nya single. Ya. Tapi saya menyampaikan kekecewaan saya sebenarnya. Yang ujian kemarin ada yang menyelesaikan ulangannya dalam waktu 15 menit saja. Dan nilainya pun cuma 15, benernya cuma 3. Pas saya telepon anaknya, "Maaf Pak, saya lagi di luar, kurang ajar." Yang seperti itu seharusnya tidak terjadi ya. Kurang ajar, kenapa saya bilang kurang ajar? Dia lebih mementingkan urusannya yang di luar itu daripada pembelajarannya hari itu. Ya, tidak apa-apa, saya sudah maafkan. Yang penting saya sudah mencurahkan hati saya pada hari ini. Baik ya, saya melihat nomor 2 sama soalnya. Nomor 2 sama lah, kita bilang sama saja. Nomor 3 tinggal dirubah ya. Tinggal dirubah, misalkan 150. Ini berarti sama dengan untuk pi ya. 80 berarti sama-sama dibagi 30. 5/6 sama. Ya, kalau ini 210 ya. 210/880 tambahkan pi. Nah, sini 7/6 sama-sama dibagi 30 juga. Ini ya, maaf tulisan saya agak bagus ya. Ya, turunkan lagi kameranya yang biar lebih stabil ya penyampaiannya. Ini nomor 4 ya, nomor 4. Nah, ini bukan susah ya, gampang, cuma perpindahan saja. Perpindahan sebenarnya bukan pindah sih, berlaku adil. 2 sin 3x kurangi 1 sama dengan 0. Batasnya adalah x lebih besar dari 0 dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Ini dibaca atau sama ya. Artinya minimalnya 0, maksimalnya 360. Beda kalau di sini hanya tanda kecil ya. Nah, 2 sin 3x kurangi 1. Ingat, ini saja 3x. Harus kita lihat. Ini sama dengan contohnya 2x ya. Dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Artinya sin 3x ini adalah, anggap dia adalah x. Sin 3x itu adalah x-nya. Berarti cara menghitungnya adalah 2x sama dengan 1. Ya, nampak ya? Oh ya, nampak. Berarti x-nya sama dengan 1/2. Ya, oke. Kita hitung. Sama sih, berarti sin 3x ini sama dengan setengah sebenarnya. Ya, kita hitung saja. 2, saya tulis ulang, sin 3x kurangi 1. Berarti 1 ini yang dulu kita pindahkan. Kenapa kita memindahkan? Penjumlahan dulu. Kalau memindahkan itu penjumlahan atau pengurangan dulu yang kita pindahkan. Nah, baru dia perkaliannya. Berarti sama dengan 0. Berarti 2 sin 3x ini sama dengan 1, karena ini positif, negatif jadi positif. Berarti sin 3x sama dengan 1/2. Nah, kita sudah melihat sekarang sin 3x sama dengan 1/2. Sin berapa sama dengan setengah? Sudah jumpa kan? Sudah kita bahas sebenarnya tadi ini. Sin 3x, yang tadi 2x ya, ini 3x sama dengan sin 30 derajat ya, bentar. Benar sekali. Sehingga ini 3x kita ke sini aja ya. Biar tidak terlalu makan tempat di sini. Sin 3x kita tulis kembali. Sin 3x sama dengan sin 30 derajat. Ambil saja. 3x sama dengan 30 derajat
tambah K dikali 360 derajat. Ya, sin ya. Untuk X1 nya 3x1 gitu. 3x2 nya yaitu 180 kurangi alfanya 30 tambah K alfanya 30, kita terus saja K kali 360 derajat. Ya, kita hitung yang pertama dulu. Ini untuk K nya sama dengan 0, maka 3x sama dengan 30 derajat. Berarti ini 0 kan? Sudah 30 dibagi 3 10 derajat. Ya, untuk K sama dengan 0. Berarti ini ada 3 di 3x1, berarti K0 1 dan 2. K sama dengan 1. Berarti 3x sama dengan 30 derajat tambah ini K nya dengan 1 ya, tambah 360 derajat. Berarti X saja ya gitu. Kita bagi aja dua-duanya ya. 30 bagi 3 ya 10 derajat. Ditambah 360 bagi 3 itu 120 derajat. 120 derajat berarti sama dengan 130 derajat. Atau boleh sih sebenarnya kita bagi dia. Tapi kalau kita bagi langsung ini ada yang 0 ya. Nah, untuk K sama dengan 2. Berarti ini 3x sama dengan 30 derajat tambah ini bukan tambah ya, kali ini. Hati-hati. 360 derajat. Jadi 3x boleh saja kita kalikan ya. 3x sama dengan 30 derajat ditambah 720 derajat. Nah, boleh kita tambahkan dulu baru dibagi 3 atau kita bagi 3 langsung, boleh, nggak apa-apa. Kita bagi 3-nya kapan? Terserah kita ya. Boleh kita tambahkan dulu ya, 3x sama dengan 750 derajat. X nya sama dengan 750 dibagi 3 250 ya, 250 derajat. Ini untuk 3x1, mana 3x2 berarti ada 3 juga ya. Nah, hitunglah dengan cara ini ya. Jadi tidak perlu mungkin saya menghitungnya terlalu jauh ya, karena kalian sebenarnya sudah paham. Nah, kemudian 3x2 ya, kita hitung satu aja, yang K sama dengan 2 ya. Kalau K sama dengan 0, K sama 1 pasti ya, sama dengan 180 dikurangi ini 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini untuk K sama dengan 2 ya. Ini pasti dia. Ya, berarti 3x kuadrat 3x2 3x saja sama dengan 150 ya. Tambah 2 kali 360 720 derajat. Ini berarti berada di kuadran keberapa kita tidak tahu, kita lihat saja ya. Nah, 150 dibagi 3 yaitu 50 derajat ya. Ini 720 dibagi 3 yaitu 240 derajat. Enggak, sama dengan 290 derajat. Nah, ini untuk hasilnya ya. Nah, bagaimana dengan yang dengan yang 4B ya. 4B saya kasih jalan awalnya. Sama aja sih sebenarnya. Misalkan 2 cos 3x kurangi akar 2 sama dengan 0. Berarti ini dulu yang dipindahkan ya. Ingat ya. Berarti 2 cos 3x sama dengan akar 2. Ya. Pindahkan 2-nya. Jadi bagikan ini perkalian ya. Jadi cos 3x sama dengan akar 2 per 2, yaitu artinya setengah akar 2. Nah, apa cos berapa yang setengah akar 2?
yaitu dia adalah cos 45. Cos 3x sama dengan cos 45 derajat. Nah, sudah. Kalau sudah ketemu kayak gini kan gampang, kembali dia seperti yang konsep yang pertama kemarin. Baik, saya jelaskan kembali untuk yang nomor 5, dia sudah mirip sekali ya. X kurangi sin X kurangi 25 derajat. Ya, tidak begitu susah juga, sama penyelesaiannya ya. Sama aja. Nah, misalkan dia di sini saya hanya tidak sampai penyelesaiannya ya. Saya cuma mengantarkan dia sampai sin X sama dengan sin A gitu. Sin alpha lah ya. Sin X kurangi 25 sama dengan min ya, min setengah akar 2, atau boleh kita bilang ini adalah min akar 2 per 2. Tidak masalah, sama seperti soal yang tadi ya. Jadi kalau dia seperti ini sin berapa? Berarti dia berasal dari min sin 45 derajat. Ingat, ini min ya. Min sin 45 derajat. Ingat, sin ini negatifnya di mana? Yaitu berada negatifnya di kuadran ketiga dan keempat. Berarti 180 tambah 45. Berarti sin X kurangi 25 derajat ya. Berarti ini sin berapa? Ya, 180 tambah 45. Kenapa dia 180 tambah itu kan dia di kuadran ketiga. Kalau 180 kurang itu kuadran kedua. Nanti kita sin X kurangi 25 derajat sama dengan, berarti ini sin 180 ini 45 derajat. Ini X nya ada 2 saja ya, karena X nya single. Berarti sin X kurangi 25 derajat sama dengan sin berapa? 225. Hilang negatifnya ya. Hilang negatifnya. Kenapa? Ya, kalau kalian bayangkan saja, kalau kalian disuruh mencari sin misalkan sin 240. Sin 240 derajat. Kan soalnya positif, nggak mungkin dia negatif. Ini kita kembalikan ke awal. Jadi sehingga dia lama setelah dirubah ya, sin 180 tambah 60 derajat kan. Sehingga karena dia dua kuadran ketiga, maka dimulai diminkan itu di sini ya. Ambil sin 60 derajat. Gitu. Ya, baik, itu lanjut sini. Maka kalau sudah jumpa seperti ini, sama-sama sin, kirinya sin, kanannya sin, maka tinggal kita nampak ya. Ya, tinggal kita rubah saja. Itu X kurangi 25 derajat sama dengan 225 derajat. Ya, ini sebenarnya yang kita ambil, ditambah K dikali 360 derajat. Ya sudah. Ya, saya cuma mengantarkan sampai sini, saya bilang tadi. Tapi tidak apa-apa, saya jelaskan juga. X ya untuk K sama dengan 0. Ya, walaupun ini sin ya, ada yang kedua. Nah, atau boleh kita bilang sebelum kita masukkan K gitu, kita pindahkan 25 ini. Itu 225 ditambah 25 tambah 25 tambah K dikali 360. Boleh sih 25 ini di belakang, boleh, nggak masalah, karena dia hanya bisa dijumlahkan dengan ini. 250 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya, ada yang bisa kalian simpulkan?
Ya, ini 250 derajat. Berarti ini X1 nya pasti sama dengan 250 derajat, karena ini X1 X nya. Kemudian untuk X2, ya X2 berarti ini kan alfanya 250 ya. Berarti 180 kurangi 250 derajat ditambah ya, K kali 360 derajat. Nah, di mana? Ya, di mana? Di sini tidak berlaku K sama dengan 0, karena kalau dia K sama dengan 0 berarti di hasilnya minus. Hasilnya minus, ini kan syaratnya tadi. Oh, saya tidak tulis ya. X lebih besar itu sama dengan 0 derajat dan lebih kecil itu sama dengan 360 derajat. Ya, ini syaratnya tadi. Nah, kalau K sama dengan 0, ya K sama dengan 0 misalkan. Kalau misalnya K sama dengan 0, berarti X sama dengan 180 kurangi 250 berapa? Ya, dia sama dengan 70 derajat minus ya. Ini 0, berarti ini minus, sehingga K sama dengan 0 tidak menghasilkan. Yang menghasilkan ini adalah K sama dengan 1. Sehingga dia sama dengan X sama dengan gitu, min 70 tambah K dikali 360 derajat. K dikali 360 derajat 1 ya, K nya sama dengan 1, berarti 360 derajat saja, sehingga ini menghasilkan 290 derajat. Ya, ada yang bisa kalian simpulkan dari dua ini ya. Min 70 derajat itu 250 derajat. Baik, begitu saja ya untuk penjelasan ini. Memang sih cara panjangnya seperti ini. Nomor 6 ya, di sana ada sin X ditambah 1/5P. Sebenarnya kalau kita mau gampang, sama dengan 1 ya. Sebenarnya kalau kita mau gampang gitu, 1/5P ini kita rubah aja dulu menjadi derajat. Saking gampangnya gitu kita merubah dia menjadi Pi kembali gitu. Kalau dia dalam bentuk V ini, kalau dalam bentuk radian ini, dia agak begitu susah ya untuk dihitung. Bukan susah sih, kalau bagi saya gampang-gampang saja. Cuman karena dia pecahan ya, menghitungnya pasti ada penyamaan penyebut dan lain sebagainya. Ya, 1/5P kita rubah saja ya menjadi dia menjadi derajat. Berarti 1/5P ya, dikali 180 per P. Berarti dia sama dengan 180 per 5. Berapa itu? Berapa? Ya, kita lihat dulu. Itu sama dengan 36 derajat. Tak apa-apa kalau mau menghitung dengan V ini juga nggak apa-apa. Walaupun kelihatannya kerja 2 kali kalau seperti ini, tapi lebih meyakinkan gitu. Sehingga sin X tambah 36 derajat sama dengan 1. Nah, sin berapa sama dengan 1? Ya, sin 90. Sama dengan sin 90 derajat. Maka berarti pengerjaannya ini adalah X-nya ya, ini adalah alfanya. Maka pengerjaannya adalah X tambah 36 derajat sama dengan 90 derajat tambah K dikali 360 derajat sin ya. Berarti X sama dengan 90 kurangi 36 sama dengan 54. Tambah K dikali 360 derajat ya. Jadi X1 nya ini ya, X1 nya udah jelas ya. Kalau kita menghitung misalkan
X2 berarti 180 kurangi 54 derajat kurangi 90 sih, tapi dikurangi lagi nanti sama 36, ya sama aja artinya. Ya, kurangi 90 ya, lanjut aja. Nah, tambah K sama dengan 360 derajat. Berarti X2 sama dengan, misalkan K nya sama dengan 0, terus 80 kurangi 54 berapa ya, 126 derajat ya, kalau K nya sama dengan 0 ya, terus 26, terus 80 kurangi 60 dia sama dengan 120, ya pas ya. Makanya kalau kurangi 54 berarti 126 derajat. Nah ini aja hasilnya gitu ya, untuk soal yang nomor 6 ya. Nah kalau 126 ini berapa derajat ya, ini 54 kan, 54 derajat ini berapa pi, nah, per 150 aja gitu, tinggal dibagi berapa, sama-sama dibagi 6 boleh. 54 dibagi 6 sama dengan 9, terus 80 dibagi 6 30 derajat. Oh masih bisa ya, 30 dibagi 3 sama dengan 10 ya, 3/10 pi ya. Itu sih bagaimana gampang kalian hitung ya. Terus 26/180, silahkan hitung sendiri. Nah demikian saja untuk pertemuan kita hari ini, cuman tugasnya begitu banyak ya. Dari soal nomor 1 sampai nomor 8 itu yang belum saya kerjakan. Ingat, yang belum saya kerjakan semuanya adalah tugas kalian. Yang kemarin banyak yang agak keliru menyelesaikan soal itu, kan, tetapi tidak masalah, yang penting itu adalah kalian mengumpulkan tugas. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan dengan seksama. Jadi semua materi matematika itu ada materi prasyaratnya. Jadi kalian harus ikut pembelajarannya. Ya, untuk yang belum ulangan kemarin, saya masih terbuka. Yang penting kalian mau hubungi saya. Ya, tapi jika tidak ikut ulangan, sekali lagi apalagi tugas tidak dikirimkan, jangan berharap mendapatkan ketuntasan dari saya. Saya memang tidak menegur, saya tidak melaporkan kalian kepada wali kelas, tidak, akan tapi kalianlah yang paham sendiri bagaimana cara agar kalian menyelesaikan pembelajaran. Ya, demikian saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen hadir di bawah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.